selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul di sini Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami hanya siap Tuhan Yesus, kami hanya memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan.
Mari berdiri. Jangan lupa tos kiri kanannya bilang kamu diberkati. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami tetap berfokus padamu Tuhan Yesus, karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya.
kasih buat pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Biarlah kami semua dibangun oleh firman Tuhan. Kami diingatkan, diperingati, ditegur. Kami semua introspeksi. Kami semuanya mengalami firman. Dan biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang subur, supaya setiap firman yang masuk dan ditabur hari ini bertumbuh, berbuah lebat dan menyenangkan Tuhan. Setiap pikiran-pikiran yang dibangun oleh manusia yang menentang firman Allah, kami patahkan, kami hancurkan, kami taklukkan di bawah kaki Tuhan. Kami mau bersama-sama belajar, merendahkan hati kami, diri kami di hadapan Tuhan. Berkati kami Bapa, tutup bungkus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini bersemangat, amin. Saya sangat bersemangat karena saya melihat prajurit-prajurit Kristus di tempat ini. Katakan amin. Ya, tidak peduli apapun yang kita alami, Tuhan tetap berkenan akan hidup kita selama kita bergantung penuh kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Sip. Ya, mic kita sedang diservis Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang biasanya kita pakai wireless ya kan, khotbah sambil tunggang balik juga nggak apa-apa. Ya, lagi diservis Bapak Ibu Saudara. Ada kendala sedikit. Ya, oke, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya mau tanya siapa selama 1 minggu ini diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Wah, luar biasa sekali. Ya, yang di Zoom, yang di YouTube, Tuhan berkati ya. Maaf agak membelakangi nggak apa-apa ya. Ya, biarlah memang kita ini hidupnya di belakang salib Tuhan. Ya, oke, kita akan belajar hari ini yaitu tentang prajurit Kristus. Katakan prajurit. Bapak Ibu Saudara, kita ini dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi prajurit Kristus. Katakan amin. Kalau kita ini prajurit, kita harus benar-benar taat kepada komandan kita. Siapa komandan kita yang sejati? Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara ya. Harus kita taat, apalagi di dalam firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah 2 bulan ini belajar dari Yesus, Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Ya, kita banyak sekali belajar dari Yesus soal hal kasih, mengampuni, keselamatan, soal keseharian. Ya, yang pertama kalau saya simpulkan garis besarnya adalah kita belajar kemahaesaan ketuhanannya Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Katakan amin. Dia datang memang sebagai manusia karena memang harus menebus kita dengan darahnya yang kudus. Amin. Kalau dia datang sebagai Tuhan, ya nggak akan mampu manusia melihat Tuhan. Pasti akan hancur bumi ini. Karena begitu kudusnya Tuhan, begitu mulianya Dia. Tetapi ketika Yesus datang sebagai manusia, sama Bapak Ibu Saudara ketika dia dicubit sama emaknya, ya biru juga tangannya ini ya. Tetapi saya percaya Yesus dari kecil nggak pernah nakal. Amin. Ya, karena dia tidak berdosa Bapak Ibu Saudara. Dia unik, begitu luar biasa ya. Firman Allah dalam kitab Yesaya kalau nggak salah, dia begitu lembut, dia begitu mengasihi umat manusia ya. Nah, kita belajar juga tentang hidup kekal. Kita juga belajar dari keseharian kehidupan di bumi ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang prajurit Kristus. Christ soldier ya, itu bahasa Tehang di sana ya. Jadi kita sedikit menganut bahasa Jermannya Tehang. Ya, prajurit Kristus. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. 2 Timotius itu dibuka kejadiannya. Mana dibantu? Mana sih? Ya, jangan berdiam diri kau ya. Prajurit itu harus membantu satu sama lain. Ya, apalagi minjam 100 ya. Oh, itu enggak Pak. Itu tidak termasuk ya. Jangan sampai ada slogan gini, sesama prajurit Kristus pinjam dulu 100. Awas ya.
Nggak ada seperti itu. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 2. Nah, itu dia. Oke, ya. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sampai di sini dulu. Jadi Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius anaknya ini yang kedua. Ya, boleh dibilang waktu itu Paulus sedang dipenjara, dipasung, tetapi Paulus mengingatkan di dalam tulisannya yang diilhamkan oleh Roh Kudus bahwa Timotius anakku, jadilah kuat. Ya, bukan berarti Timotius ini memang suka sakit pencernaan waktu itu. Menurut sejarah, Timotius ini memang fisiknya tidak seperti Titus, tidak seperti yang lain pada waktu itu. Ya, sampai Paulus bilang, minumlah sedikit perasan anggur. Ya, bukan anggur yang alkohol, bukan. Perasan anggur supaya pencernaanmu baik. Ya, karena memang Timotius ini ada gangguan pencernaan, Bapak Ibu Saudara. Dan Timotius ini mau melayani sampai akhir hidupnya jemaat-jemaat pada waktu itu. Nah, Timotius ini diingatkan oleh Rasul Paulus supaya menjadi kuat. Kuat apa? Mental rohaninya, katakan amin. Ya, karena tantangan yang Timotius hadapi tidaklah mudah. Dia itu masih muda tetapi harus menggembalakan orang yang muda, yang sedang-sedang dan yang tua atau lansia. Jadi semua kalangan dia harus sekali menggembalakan pada waktu itu. Tapi Tuhan baik. Tuhan menunjukkan ada para wanita, orang-orang pada waktu itu yang mensupport pelayanan dia. Katakan amin. Ya, dan di sini Paulus menegaskan kembali kepada Timotius bahwa ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya. Coba kita sama-sama baca 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Gak mungkin lagi perang nih. Ini kan perang Gaza sama Israel. Wah, seru sekali. Saya sempat menangis, Bapak Ibu Saudara, melihat orang-orang di Palestina. Ya, karena di sana 3,5 juta orang Kristen. Banyak atau sedikit? Pernah lihat jemaat gereja, jemaatnya 3,5 juta? Belum ya? Kita nanti begitu ya. Ya, 3,5 juta men. Bukannya sedikit itu banyak orangnya. Dan banyak orang Kristen yang tewas di peperangan tersebut. Saya sedih, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya gara-gara orang Kristen, tetapi saya melihat orang-orang yang non-Kristen juga ikut menderita, dan bahkan mungkin mereka lebih banyak. Saya melihat anak-anak menangis, aduh, anak-anak tewas gitu ya, tertimpa bahan bangunan, kena ledakan dan sebagainya. Oh Tuhan, ya kita berdoa biarlah semuanya terjadi kedamaian. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita bilang, Tuhan biarlah perang ini terjadi. Bagus Tuhan, bagus, kerjamu bagus. Oh haleluya, biar cepat kedatangan Tuhan. Enggak. Kita harus berdoa untuk kedamaian. Itu umat Kristen. Amin. Ah, biar aja Pak Pendeta, biar aja Pak, udah lama gak perang. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara ya. Hati nuranimu di mana? Hati nuranimu di mana? Sampai dosen saya mengutuk serangan ya yang menghancurkan banyak orang-orang itu. Dia mengutuk serangan ya umat-umat di sana itu ya. Jadi ya, saya bilang aduh, mengutuk ya kita ndak ya. Yang bagaimana ya kita ndak ya, kita berdoa Bapak Ibu Saudara ya, kita serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Ya mengutuk ya jangan ya. Ya orang Kristen itu harus benar-benar menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Prajurit yang berjuang nggak mungkin dia lagi nembak-nembak nih, tata. Aduh, sepatu Nike-ku gimana nanti ya, rusak. Aduh, jam tangan Rolex nih, aduh kena. Ada nggak begitu?
Enggak, semua ketika prajurit itu berjuang, tentara itu berjuang, ya, dia fokus menembaki dan menghancurkan musuh. Nggak mungkin dia sampai mikirin, ya kan, yang perempuan, ya kan, lagi perang, lalu dia, aduh, habis sunscreennya nih, gimana ini, ya, aduh, eyeshadownya habis nih, nggak merah lagi nih, udah kena darah semua. Kan nggak mungkin begitu. Jadi ketika kita berjuang, harus kita fokus kepada tujuan kita. Katakan amin. Apapun itu kita akan gapai. Entah kita lagi susah, kita lagi sendiri, kita tetap berlari menggapai tujuan itu. Seorang prajurit harus benar-benar berjuang dan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Entah dia makan apa nanti di tengah peperangan, entah dia minum dari mana. Yang penting dia harus berkenan kepada komandannya. Katakan amin. Begitu juga Timotius waktu diingatkan oleh Rasul Paulus, supaya kamu benar-benar menjadi prajurit yang sejati, yang tidak memusingkan dirimu. Entah waktu itu engkau khotbah, gak ada PKK, gak ada makanan kah, engkau lagi puasa, jangan pusingkan itu. Tuhan yang pelihara engkau. Burung di udara, Tuhan pelihara. Amin. Bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi. Kenapa engkau perlu khawatir? Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, seorang prajurit harus berkenan di hadapan komandannya. Demikian pula kita, seorang prajurit Kristus, harus berkenan di hadapan Allah di sorga. Masalahnya adalah betapa banyak godaan-godaan. Di mana, Pak? Di Shopee, di Tokopedia. Aduh, ini lagi murah, ini sunscreennya lagi apa, sell off ini, ya, diskon 50%, uang persembahan juga segini, ya kan, udah lah ya, bagi dua aja lah ya, boleh, silakan aja, nggak apa-apa, ya. Tapi nanti Tuhan bilang, ini prajurit sejati atau tidak? Kalau kita belum jadi prajurit sejati, Tuhan akan proses kita. Entah datang itu sunscreennya ada sih, tapi palsu, nah kenakan, diproses lagi sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ini seorang tentaranya Allah. Saya waktu 2007 saya bangun komsel yang namanya Tentara Allah. Ya, hampir namanya gereja kita waktu itu Tentara Allah Church. God's Soldier Church. Ya, hampir ya. Hampir, tetapi saya pikir, oh ya sudah, nama kita boleh sedikit ya keren-keren lah ya, LCC. Ya, LCC, tapi dalamnya prajurit Kristus. Katakan amin. Yang tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal lahiriah, yang fokus kepada Tuhan. Pak, Bapak tuh harus sadar, kita ini masih tinggal di dunia, Pak. Kita perlu wadi, kita perlu terasi, kita perlu beras. Iya, nggak dibilang pun Tuhan tahu. Amin. Iya, di sini di base camp, nggak kau minta makan, kau disuruh makan. Tanya Pak Rudi Mukartini. Ya, sampai saya dibilang sama si siapa? Si Lukas. Itulah pastor, saya malah dimarah sama Pak Rudi Mukartini. Ajak teman-teman makan dulu, baru kerja. Oh iya. Ini di base camp Bapak Ibu Saudara. Ya, karena base camp kita diberkati, amin. Ya, jadi Tuhan tahu engkau perlu wadi, engkau perlu terasi, engkau perlu gandaria. Kau perlu apa lagi? Pucuk ubi. Tuhan tahu itu semua. Tetapi yang Tuhan minta adalah hati kita tuh berpaut kepada Tuhan. Perhatikan ini. Mana itu? Oke. Prajurit. Yang di situ nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Kristus. Ya, Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Tuhan tahu semua, bahkan keinginan, cita-cita. Tapi saya mau kasih tahu, ini semua di dunia. Yang Tuhan lebih fokuskan adalah ketika kita nanti kelak di sorga. Saya mau kasih tahu, ketika Kristus ya menjemput kita di awan-awan permai,
kita akan terangkat bersama dengan Tuhan. Yang lebih dahulu mati juga akan dibangkitkan. Semua kita akan bersama-sama Tuhan di awan-awan permai, dan kita akan terangkat ke sorga, dan kita akan menerima upah di sana. Apa semua yang kita perbuat kita akan terima. Lalu Tuhan akan kembali lagi menginjakkan kakinya di bumi. Disitulah kita akan memerintah selama berapa? 1000 tahun. Tuhan lebih memfokuskan kita mengalami ini daripada hanya di dunia. Karena Tuhan tahu kehidupan kekal kita lebih penting daripada kehidupan di bumi. Nanti bumi ini akan dihancurkan, Bapak Ibu Saudara. Jangan sayang-sayang sama iPhone 15-mu. Sudah punya iPhone 15? Saya mencium-cium ini, ya, ada yang minta ganti. Ya, ada yang mau beli, harga 32 juta. Waduh. Kalau jatuh tak 32 juta, man. Ya kan? Waduh. Walaupun pakai HP Cina, yang penting bisa berkarya. Oh iya dong. Bukan berarti hidup Cina, ya, bukan. Ya kan? Kalau ada HP buatan Indonesia, kita beli. Amin. Ya hanya merek-merek yang lain, Bapak Ibu Saudara, dibuatnya di sini, assemblingnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Tetapi ketika kita menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan ingin kehidupan di sorga ini yang kita akan nikmati lebih banyak, dan kita menikmati bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, prajurit Kristus itu berawal dari murid-murid Yesus. Katakan murid Yesus. Waktu itu ada berapa? 12 ya, yang utama ya. Kalau ada murid yang lain mungkin tidak utama, mungkin ya. Karena yang menyaksikan Yesus naik ke sorga ada 500 orang, Pak, Bu. Bukan hanya 1-2 orang, tapi 500 orang ya. Jadi waktu itu murid utamanya yang disebut rasul setelah Yesus naik ke sorga itu ada 12. Memang satu yang berkhianat, yaitu siapa namanya? Yudas Iskariot, dan diganti oleh Matias ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus punya hati yang taat kepada siapa? Yesus. Amin. Yesus itu sebagai komandannya. Nah, para rasul mau meninggalkan semua kenyamanannya. Saya mau tanya, Petrus sama Andreas kan adik-beradik. Ya, adik-beradik. Dia sebagai penjala ikan, dan ditangkap, diambil sama Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Saya mau tanya, dia sebagai penjala ikan pasti punya cita-cita atau enggak? Punya ya. Kalau bisa Tuhan, saya nih cita-citanya ya menjadi apa? Bos ikan kah? Enggak hanya pakai sampan, apa tuh namanya? Di sini apa, perahu? Perahu yang pakai kayu. Ya, jukung mungkin. Kalau bisa dia punya kapal yang menangkap ikan di laut. Betul enggak? Tetapi ya, cita-citanya itu bukan diruntuhkan oleh Tuhan, bukan. Tetapi malah diperbesar oleh Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia. Kebayang gak ini? Dari penjala ikan yang habis ikan itu dijual dapat duit, duitnya nanti untuk beli yang tadi, beli pucuk ubi, beli wadi, beli apa lagi, terasi, beli garam, habis, hilang lenyap. Betul nggak? Kalau itu terus, kata Tuhan, pikiranmu pendek. Tapi Tuhan mengubah menjadi penjala manusia. Karena ketika engkau menjadi penjala manusia, maka upahmu akan besar di sorga. Petrus ya, dan Andreas dan semuanya
memiliki kebutuhan, keinginan, cita-cita, dan sebagainya. Bahkan mereka punya keluarga. Petrus itu punya keluarga. Dari mana taunya? Jangan pikir murid Yesus pada waktu itu nggak ada yang nikah, nggak ada punya anak. Hey, Petrus punya istri loh. Punya. Ketika Yesus datang, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Artinya Petrus punya istri. Masa punya laki? Ya kan? Punya istri. Ya mungkin dia punya anak walaupun gak ditulis. Oleh sebab itu Petrus demi pelayanannya, dia meninggalkan itu semua dan pergi bersama Yesus. Perginya itu bukan berarti dia cerai sama istrinya, tidak. Tapi kita tahu Tuhan pelihara keluarga Petrus, amin. Kalau Tuhan gak pelihara keluarga Petrus, maka Matius menulis, maka datanglah istri Petrus menemui Petrus dan ngomel-ngomel, pulang kau, cari duit, anakmu sakit, perlu ke tabib, kan begitu. Tapi tidak pernah ditunjukkan, ditulis bahwa istri Petrus komplain, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Ibu mertua Petrus komplain, tidak. Tetapi ketika ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Yesus, maka ibu mertua Petrus datang melayani para murid. Artinya melayani di sini seperti Marta, masak, buat minum, apalagi menyiapkan semua akomodasi. Artinya Petrus tidak kekurangan. Ibu mertua Petrus tidak kekurangan. Petrus pasti punya berkat. Dan ini, Mak, ini untuk Mama. Oh, Mak, tolong Mak siapkan Mak semuanya, Mak. Wis keren. Melayani Tuhan. Tuhan cukupkan semuanya, katakan amin. Enggak usah takut. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita menjadi prajurit Kristus. Dan saya mau flashback lagi ke belakang. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, dijajah selama berapa lama? 430 tahun. Keluar melalui siapa? Musa. Kenapa mereka keluar? Kenapa Israel harus keluar? Kenapa? Karena mereka harus beribadah. Kalau mereka tidak dipanggil untuk beribadah, Tuhan tidak mau. Sampaikan kepada Firaun, umatku harus beribadah kepadaku. Apakah ketika Tuhan bilang sama Musa, sampaikan kepada umatku, sampaikan kepada Firaun, umatku harus bekerja di ladang. Ada begitu? Kalau ladang kurang apa Mesir? Timun katanya ada. Apalagi? Enak di Mesir. Apa tadi? Bawang ada di Mesir. Kurang apa coba? Lahannya subur. Ada lahan di tanah Goshen itu. Tidak kurang mereka. Ada daging semua. Tapi Tuhan suruh mereka keluar dari Mesir untuk beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau pun dipanggil keluar dari Mesirmu itu, dari kedaginganmu itu, dari hatimu yang ingin berbuat dosa. Tuhan ingin engkau keluar dari sana. Yang selama ini engkau hanya menyelesaikan masalahmu dengan otakmu sendiri. Keluar dari situ untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya kehidupanmu saat ini juga untuk beribadah. Engkau kerja juga untuk beribadah. Lakukan itu semua untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Jadi jangan pikir, Pak, kita ini kan masih hidup di dunia. Ingat tadi, engkau dipanggil untuk beribadah. The calling for worship God. Untuk menyembah Allah yang benar, katakan amin. Kalau engkau masih takut gara-gara ke gereja aja, ya, aduh nilai aku jelek, ayo cek baik-baik, ya cek baik-baik. Saya melihat orang-orang dari dulu yang pastor kalau bisa 50% sekuler, 50% Tuhan. Berarti engkau tidak mengerti bagaimana penebusan Kristus.
Memang di perjanjian lama engkau harus memberikan 10% dari setiap penghasilanmu. Betul nggak? Ada ayatnya. Tapi ketika itu semua digantikan dengan kayu salib, Tuhan minta seluruh hidupmu 100% untuk Tuhan. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang hari-hari ini yang memikirkan Tuhan. Ketika mereka bekerja, mereka memikirkan Tuhan. Mereka memikirkan gereja. Karena apa? Hati mereka sedang berpaut kepada Tuhan. Jangan melarang orang itu. Jangan melarang. Karena Tuhan gak butuh orang yang pintar. Tuhan gak butuh orang yang berada. Tuhan gak butuh itu semua. Tuhan butuh hatimu benar-benar taat kepada Tuhan. Katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangannya mereka Tuhan Yesus. Ada banyak orang di dunia ini yang gak bisa apa-apa. Tetapi ketika mereka mau taat, mereka mengandalkan Tuhan, hidup mereka diubahkan. Hidup mereka diberkati. Ya, tugas gereja adalah menggiring orang-orang yang keluar ini untuk mengarahkan kepada Tuhan. Walaupun engkau mengerjakan soal di sekolah, lagi ujian di kampus, lagi mau ujian skripsi, andalkan Tuhan. Amin. Tuhan, saya ini gak bisa. Walaupun IP kamu 4,5 malah. Ada gak sih 4,5? Nggak ada ya. 4 itu udah 100 semuanya. Cum laude. Saya hampir cum laude 3,95. Hampir aja. Ya, waktu itu. Syukur saya gak cum laude. Syukur. Kalau saya cum laude mungkin saya sombong, Bapak Saudara. Tapi di situ saya merasakan nggak ada apa-apanya saya ini. Ketika saya keluar dari kampus bertemu dengan orang-orang yang nggak sekolah kayak saya, tapi mereka belajar dengan tekun dan mereka mengandalkan Tuhan. Di situ hati saya hancur, Bapak Ibu Saudara. Ternyata sarjana ini, ya hampir-hampir nggak ada gunanya ketika bertemu dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bayangkan mereka nggak lulus SD, mereka hidupnya bisa berhasil dan sukses. Karena mereka mengandalkan Tuhan. Ya, walaupun akhirnya ya mereka ada ikut pakai C gitu loh. Tapi mereka mengandalkan Tuhan. Saya melihat para musisi-musisi yang hanya lulusan SMA aja sampai sekarang gak kuliah. Lah saya ini yang sudah magister, ya, tapi pengetahuan musik mereka di dalam hal-hal yang modern dan relate saat ini jauh di atas saya. Wah, hebat. Luar biasa. Karena mereka mau belajar dan mengandalkan Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Ya, doa saya biar mereka semakin maju. Kalau bisa mereka kuliah, makin top. Betul enggak Bapak Saudara? Iya. Ya, disitulah hati saya hancur. Ya Tuhan, ternyata saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini masih harus banyak belajar dari orang-orang tersebut. Saya melihat para pengkhotbah yang gak sekolah teologi. Mungkin teologi mereka nggak sedalam yang kita kira. Tetapi ketika mereka berkhotbah, mereka mengandalkan Tuhan. Kok kita bisa diberkati ya? Pernah nggak gitu Bapak Ibu Saudara? Saya bertemu dengan orang-orang di situ. Bahkan saya bertemu dengan para hamba-hamba Tuhan, evangelis, pendeta dari kampung. Mereka datang dan mereka membawakan firman. Bahkan mereka berkata, "Shalom Pak." Kok rasanya damai ya. Tetapi ketika saya bertemu dengan orang-orang yang terpelajar, yang mengandalkan ininya sendiri, dia berkata, "Salam bro." "Shalom." Wah, di belakang sana mulutnya ngatain orang. Itulah teologi dia itu cetek. Ini. Aduh Tuhan. Di situ kita belajar. Di situ kita melihat di mana kualitas orang. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Oh ternyata saya ini belum ada apa-apanya. Ya, oleh sebab itu kalau kita menjadi prajurit Kristus, ayo kita ubah cara pandang kita. Jangan menilai orang dari pendidikannya. Jangan menilai orang dari apapun yang dia miliki. Entah dia miskin atau kaya, jangan. Tetapi prajurit Kristus memandang semua orang berharga di mata Tuhan. Dan dia mau belajar. Dia mau maju Bapak Ibu Saudara. Dia mau taat kepada komandannya. Ingat, para rasul meninggalkan semua
cita-citanya, kebutuhannya. Bahkan Matius, pemungut cukai, meninggalkan kenyamanannya. Enak gak waktu itu jadi pemungut cukai? Menurut tafsiran saya, penghasilan Matius bisa sampai ratusan dinar. Ratusan dinar. 1 dinar itu 150.000 sampai 200.000. Kalau dikalikan 300 berapa ya? 4,5 juta. Lebih ya? Sorry. Hitung dong, bantuin dong. Masa lu biarkan gue sendiri? 200 dikali 200.000 dikali 300, 60 juta. Gimana sih 4,5 juta? Ya. Penghasilan Matius bisa sampai 60 juta 1 bulan. Kalau zaman sekarang udah enak belum? Siapa di sini ya, para gadis yang mau dapat calon suami nanti gajinya 60 juta? Iya, hampir semuanya kan? Iya. Semuanya lah. Ya kan? Udah bagus itu. Jadi pegawai negeri gajinya mungkin 3 juta, 4,5 juta gitu ya. Atau ada yang tunjangan-tunjangan lain. Itu udah bagus banget. Apalagi 60 jeti. Wah. Ya, engkau sebagai ibu rumah tangga tinggal duduk aja di rumah. Ya kan? Nyalain kompor, masak Indomie tiap hari buat suami. Betul enggak? Sampai jebol lambungnya. Ya. Matius meninggalkan loh kenyamanan dia. Dan dia ikut Tuhan Yesus. Dia tahu cara pandangnya harus berubah. Dia mau berubah. Dan dia memposisikan hatinya. Dia men-setting hatinya. Terletak. Yang kedagingan ini dia kunci, dia habiskan semuanya. Kertak dia kunci, dia setting semuanya. Tuhan Yesus Kristus. Dah, itulah kehidupan kekal dia. Semua para murid itu, Bapak Ibu Saudara, disetting. Sehingga hatinya benar, pikirannya benar, matanya juga benar. Tapi saya mau tanya, ketika Matius itu bersama dengan Yesus melayani, apakah Matius sempat teringat lagi? Ketika dia dapat duit, setoran, asik, duit, cuan cuy tiap hari. 1, 2, 3, wis, berapa yang dia dapat? Ingat nggak dia? Ingat. Pasti ingat. Tetapi dia bisa mengendalikan itu semuanya. Dan dia ikut Tuhan. Ya, dan begitu juga para murid yang lain. Kecuali yang satu itulah. Ya, yang satu itu. Ya. Jadi saya pikir begini, Yesus aja dihianati, kalau saya pun dihianati, wajar. Entah kemarinkah ya yang ada mengkhianati para murid, atau nanti ada yang mengkhianati. Bapak guru spiritual saya berkata, memang seperti itulah harus kamu alami. Ya Tuhan, saya bilang ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Ya. Yang penting kita tidak pernah membenci dia. Kalau ada orang yang mengkhianatimu, jangan dikutuk. Tadi pagi, ya gak apa-apa kesaksian ya. Istri saya itu, Bu Eni, Pastor Eni, ya, dia itu kayak merasa sembelit. Susah buang air. Iya udah merasakan nih. Tapi kok gak bisa keluar ya, udah lama. Mungkin ada 5 jam kan di WC. Enggak ya, gak sampai ya. Saya berkata dalam nama Yesus, keluar kau. Beneran, langsung, aduh. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Tidak lama, dia lagi berdandan. Nah langsung dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan otoritas kuasa kepada para pemimpin, kepada orang yang diurapi. Tangan ini bisa memberkati, bisa mengutuk. Tapi kalau saya kerjaannya mengutuk para musuh-musuh saya, begitukah? Kalau saya hanya mengutuk mereka, begitukah? Hamba Tuhan, begitukah? Tidak. Katakan tidak. Masakan dengan kuasa yang Tuhan beri, saya mau mengutuk orang-orang yang membenci, yang mengutuk saya? No.
seperti itu nggak berkelas di hadapan Tuhan. Malu saya. Tapi ketika saya tahu ada orang yang mengutuk saya, yang memfitnah saya, yang jahat sama saya, biar saya dari jauh memberkati dia. Amin. Biarkan dia dapat berkat, biarkan dia makin naik. Kalau dia diberkati, jangan itulah nyesal saya berdoa memberkati dia. Masa begitu? Masa level kita yang udah diurapi seperti itu? No. Biar kita memberkati mereka. Amin. Berkati mereka Bapak Ibu Saudara. Ayo, saya ingin Bapak Ibu Saudara. Saya mau tahu, pernah nggak ada orang benci sama Bapak Ibu Saudara? Pernah nggak? Pernah ya? Iya, coba kita latihan. Yuk angkat tangan kananmu, berkati dia. Dalam nama Yesus saya memberkati orang itu yang membenci saya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya mau tanya, hati Bapak Ibu damai nggak? Itu berkat Tuhan, amin. Walaupun dia jahat sama kita, kita masih bisa bahagia. Itu prajurit Kristus. Bilang kanan kirimu, kamu prajurit Kristus loh. Bilang, kamu prajurit Kristus, saya prajurit Kristus. Ya, tidak ada alasan kita untuk membenci. Firman Tuhan berkata, bencilah perbuatan mereka tapi jangan pribadinya. Artinya kita tidak boleh, kalau kita suka perbuatan dia, berarti kita juga pengen kayak dia gitu. Maksudnya yang jahat. Ya, oleh sebab itu para rasul meninggalkan itu semua dan Tuhan tetap memberkati mereka. Dan mereka menjadi berkat buat kita. Nyatanya tulisan-tulisan para rasul, walaupun mungkin gak semua ya. Ya bisa saja semua para rasul menulis, tetapi transkripnya atau tulisannya itu entah kemana, mungkin tidak diketemukan atau bagaimana ya. Yang diketemukan hanya beberapa saja, termasuk Rasul Paulus. Tetapi dari itu saja yang telah diproses dalam kanonisasi oleh bapak-bapak gereja sampai abad 15, itu saja sudah memberkati kita. Amin. Nah, para rasul meninggalkan semua kenyamanan, pikiran duniawi mereka kepada kemurnian akan panggilan kudus ya. Nah, tugas para rasul adalah yang pertama. Siapa Paulus bisa bantuin? Hapus. Ya, yang pertama tugas para rasul adalah yang pertama bersaksi dan berperang ya. Nah, bersaksi dan berperang ini penting sekali untuk para rasul lakukan. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 27. Kita buka Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-27. Ya, ini multimedia kita masih belajar. Dulu juga Paulus juga gak bisa apa-apa. Akhirnya saya bilang, kamu bisa. Aku gak bisa pastor. Kamu bisa, saya bilang. Pastor lihat masa depan. Oh, dia yang jago sekarang. Ya, kita lihat Yohanes 15 ayat 27. Ada? Kalau tidak ada mungkin dia kitab yang lain. Nah, kita baca 2-3. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, kita buka lagi 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Kenapa bersaksi itu penting? Dua Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. Ada? Nah, kita baca sama-sama yuk. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya karena oleh kekuatan Allah. Jadi kita nggak boleh malu bersaksi ya, minimal kesaksian kita pribadi. Amin. Saya
Dulunya saya adalah orang yang mudah benci, mudah dendam. Saya benci sama orang tua saya tidak bisa mengampuni orang lain, teman saya menghina saya. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya mengambil keputusan mengampuni orang-orang tersebut. Dan saya mengalami kehidupan yang baru, pembaharuan akal budi. Dan sampai hari ini saya mengalami damai sejahtera. Tambah lagi kepala saya yang suka migrain, suka sakit, sembuh seketika. Nah itu saksikan. Simpel enggak kesaksiannya? Ya, enggak begini. Ya. Waktu itu saya berjumpa dengan Tuhan. Dalam Markus pasal enggak begitulah. Ya, simpel-simpel saja ceritakan sama orang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ya. Oleh sebab itu jangan malu bersaksi Bapak Ibu Saudara. Ingat kita adalah prajurit Kristus. Ya, prajurit Kristus pasti tidak akan malu untuk bersaksi. Amin. Ya, siapa di sini yang mau belajar bersaksi sampai Tuhan datang? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita lihat lagi. Dan para rasul selain bersaksi, mereka juga berperang bagi nama Tuhan. Nah, berperang ini ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama ya, dengan cara menginjil. Ini rasul itu berperang. Ya, yang pertama dengan cara menginjil. Amanat Agung, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ya, dicatat Bapak Ibu Saudara. Kita buka dulu. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita lihat ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan semua ya yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, amanat agung. Jadi para rasul menginjil, melakukan amanat agung, the great commandment. Nah, begitu. Lalu kita buka Yohanes 3 ayat 22. Kita buka Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Nanti kita coba cari tahu ya bagaimana menginstal 3 ayat 22. Ya. Coba dibesarkan. Kita baca sama-sama. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Namun saya tekankan lagi, bukan Yesus yang membaptis. Ada ayatnya nggak Pak? Ada ya. Menginjil orang udah pasti memberitakan tentang baptis. Ya. Buka Yohanes pasal 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 2. Tuh ayat 2. Iya. Kita baca sama-sama 2 3. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Jelas di sini. Jadi Injil harus satu paket dengan baptis. Makanya ketika Bapak Ibu Saudara dibaptis di gereja ini diberikan konseling supaya tidak konslet. Oke? Ya, harus konseling dulu supaya mengerti ya hakikat keselamatan itu bagaimana. Keselamatan adalah inisiatif Allah. Tidak satu orang pun yang berinisiatif, hanya Tuhan yang berinisiatif. Jadi tidak ada hubungan perbuatan baikmu untuk mencapai keselamatan. Semuanya inisiatif Tuhan. Tapi ketika engkau sudah diselamatkan, engkau harus menghidupi keselamatan itu dengan apa? Berbuat kebaikan. Masa anak Tuhan berbuat jahat? Kan begitu, ya. Nah, kita lihat yang kedua, selain menginjil, juga mereka menggunakan karunia untuk
memperlengkapi jemaat. Ketika engkau menginjil, percayalah karunia itu sedang diberikan kepadamu. Amin. Saya pikir saya tidak punya karunia iman. Hanya istri saja yang punya karunia iman. Karena dari dulu saya pernah bilang sama dia, Mom, Dedi ini mau usaha ini nih. Dulu ya di Pontianak ya. Gimana nih, kamu doa lah. Kamu doa. Ya dia memang doa. Dia bilang, pergi aja Tuhan menyertai. Tapi kalau dia bilang, jangan sama orang ini. Ya saya tidak. Ya, karena saya percaya istri itu punya intuisi yang sangat kuat. Jadi bapak-bapak ya percayakanlah juga kepada istrimu. Kalau istrimu bilang jangan sama orang itu, ya jangan deh, beneran. Kalau istri sudah berdoa, ya boleh sama orang itu, tapi hati-hati. Nah ya, karena istri itu seperti itu. Kita di Pria Sejati diajarkan juga istri yang memang dia setia sama Tuhan, dia itu punya intuisi yang kuat. Ya, nah oh iya ya betul ya. Di Pria Sejati di 1, 2, 3 yes, itu diajarkan juga. Betul juga. Ya, tapi ketika sekarang berjalan, oh saya melihat karunia itu Tuhan tambahkan Bapak Ibu Saudara. Saya juga punya karunia iman. Ya, salah satu yang penting ya tadi pagi, ya kan, dia bisa keluar nih kan, dalam nama Yesus keluar. Keluar juga, iman saya bilang udah keluar dia. Saya sambil makan di situ, dia di situ. Ya, tapi yang penting dia lega. Loh, kalau nggak bisa BAB, ke rumah sakit nggak Pak, Bu? Disuntik loh. Ya, sekali suntik 300 ribu. Nggak enak kan? Iya, masa gara-gara nggak bisa BAB kita disodomi? Ya kan? Nggak enak itu. Makanya bersyukur bisa buang air setiap hari. Siapa di sini bisa buang air setiap hari? Bisa ya? Bersyukur, bilang kanan kiri, bersyukur. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Ya, saya bersyukur, saya juga sudah ke belakang tadi ya. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus. Lega rasanya. Nah, Bapak Saudara, kita lihat di sini lagi. Karunia roh. Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Saya bermandikan keringat hari ini. Ternyata perlengkapan saya lupa. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 38. Sudah? Ada? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, hendaklah kamu bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis pasti akan menerima karunia Roh Kudus. Jangan pikir, aduh Pak, saya ini udah gak punya suami, gak punya istri, saya ini terbatas, anak-anak saya bandel, saya ini ya begini-begini. No, Tuhan gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya dengan karunia roh. Kalau engkau percaya, engkau sudah dibaptis. Tuh lihat, mana ayat tadi? Ya, ayat tadi bilang apa? Tuh lihat, kamu akan menerima pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Artinya karunia roh bukan hanya untuk Bapak Pendeta. Karunia roh bukan hanya untuk diakonis, penatua, jemaat apalagi. Bukan. Tetapi karunia Roh Kudus adalah untuk setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Tuh ayat tadi. Mana ayat tadi? Ya, ini lagi khotbah berapi-api ini Bapak Ibu Saudara. Ya, coba saya khotbah. Ya Bapak Ibu Saudara, prajurit Kristus itu. Enak gak khotbah kayak gitu? Enak aja, emang gua stroke. Ya. Oh, saya nih lagi berapi-api Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus menjadi prajurit Kristus. Amin. Ya. Makasih istriku ya. Baik banget dia. Kenapa gak dari tadi? Ya.
Kita lihat. Ya udah, mau tidak lagi lah. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 32. Coba kita buka ya. Kisah Rasul tinggal digeser-geser aja. Nah, pinter. Lagi. Gereja kita memang tergantung sinyal ya Bapak Ibu Saudara. Pasal 5. Ayat yang ke-32. Satu lagi. Itu samping. Ya bolehlah. Ya. Ayat 32. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi dalam karunia Roh ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana orang-orang atau para rasul tersebut bersaksi dengan segala sesuatu yang mereka lihat. Dan mereka bersama dengan Roh Kudus. Artinya mereka menerima karunia Roh. Katakan amin. Kalau kita menerima karunia Roh, nggak mungkin Roh Kudus meninggalkan kita. Ya, jadi jangan sampai begini cara berpikirnya. Aduh, suami saya belum bertobat. Aduh, istri saya belum bertobat. Aduh, anak-anak saya belum bertobat. Ya, saya nggak bisa deh punya karunia Roh. Nggak bisa deh namanya seperti itu. Itu hanya untuk orang-orang yang rohaniawan. Salah besar Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda pasti punya karunia Roh. Hanya mata batinmu yang belum terbuka. Karena engkau tidak mengaktifkan itu. Makanya setiap kita, saya latih dalam doa api. Yang tidak bisa berbahasa roh menjadi bisa berbahasa roh. Firman Tuhan berkata, kalau engkau punya karunia roh, otomatis engkau juga bisa berbahasa roh. Karena bahasa roh adalah tanda orang itu memiliki karunia roh. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa berbahasa roh, Anda juga punya karunia roh. Katakan amin. Hanya karunia roh itu memang perlu dituntun. Apa kira-kira karunia roh itu? Ya, jenisnya seperti apa? Ya, kita lihat nih biar kita lebih jelas. 1 Korintus 12. Pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Oke, kita lihat, yuk baca sama-sama yuk. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bentar, kalau Bapak Ibu Saudara bisa percaya kepada Yesus, maka itu adalah karya Roh Kudus. Amin. Yuk kita lihat di sini ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ingat baik-baik, rupa karunia itu banyak tetapi tetap satu roh. Dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Naikkan lagi ke atas. Bukan. Ayat ke-7, ke-8, ke-9. Lagi. Ya. Dan tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Siapa kira-kira merasa Bapak Ibu Saudara yang punya nih? Kira-kira kalau aku berkata-kata nih, aku bisa berkata-kata dengan hikmat. Ya. Nah, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dia mungkin hampir nggak tahu apa-apa, tetapi ketika kita berbicara dengan dia atau ketika orang lain berbicara dengan Anda seolah-olah tahu akan segala sesuatu yang dia butuhkan. Itu karunia pengetahuan. Dan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ini karunia iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk
menyembuhkan. Ya, di gereja kita ya cukup banyak orang-orang yang disembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ayat yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat yang tidak ada menjadi ada. Ya, dia bilang gini, Tuhan saya minta mujizat Tuhan. Ya, orang ini perlu Tuhan. Orang ini perlu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang mustahil buat dia, berkati dia. Dalam nama mujizat itu terjadi. Yang dia pengen misalnya jual rumahnya. Karena memang harus dijual rumah itu. Mujizat terjadi. Orang yang gak mau beli jadi mau beli. Itu kan hebat Bapak Ibu Saudara. Atau bahkan ya kan tiba-tiba dia dapat sesuatu, dia dapat berkat atau benar-benar mujizat yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya bisa terjadi itu ya. Contohnya apa? Ya banyak hal, nanti kita akan dalami lagi. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Nanti Bapak Ibu Saudara termasuk AMD juga akan diajarkan minimal bisa bernubuat. Saya pernah ikut kelasnya ini, kenabian untuk bernubuat. Dan ketika itu memang betul ya saya bisa mempertajam karunia bernubuat itu. Nah, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Orang itu melihat ya, wah orang ini ngomongnya seperti ini, tetapi saya melihat ada roh jahat di dalamnya. Nah itu bisa. Atau di dalam sebuah rumah ketika masuk, kok saya merasakan yang beda ya. Memang ada roh jahat di tempat ini. Ya ditanya lagi, Bapak sama Ibu bagaimana di rumah ini? Aduh Pak, suami saya Pak suka selingkuh. Nah, sebelumnya Anda belum tahu, tapi Anda bertanya. Nah apa yang Anda rasakan? Bisa jadi benar ada memang roh jahat yang menguasai rumah itu. Ada roh pelakor. Apa namanya ya enggak tahu ya. Nah, saya merasakan di rumah Bapak Ibu ini jam 12 malam suka ada yang teriak. Oh ya Pak, itu anak saya Pak sampai sekarang. Nah, gitu ya. Itu membedakan roh-roh ya. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh di sini ya memang karunia untuk membangun orang lain. Ya. Dan kepada yang lain ini ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. Ya, ketika ada satu orang yang berbahasa roh, berbahasa lidah, walaupun itu babel ya, babel itu ya kata-kata kosakata yang diulang-ulang, nanti ada lagi ya seperti yang kita terapkan, yaitu babel namanya. Tetapi rata-rata babel itu bahasa roh itu akan ada dua. Ada yang babel, ada yang untuk membangun jemaat. Tapi kalau yang babel ini untuk membangun diri sendiri. Kalau yang kedua ini untuk jemaat, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk dirinya sendiri, ya. Jadi tapi kalau ada yang babel, sebaiknya kata Rasul Paulus sebelahnya ada orang yang menafsirkan supaya jemaat yang baru bertobat tidak pulang. Dia bilang, itu ibadah apa? Karena saya pernah begini, Bapak Saudara, ada orang yang baru bertobat ke gereja kami waktu di Pontianak, ya, itu WL-nya dari awal sampai akhir bahasa roh terus. Dan orang yang baru bertobat itu dari Pai, ya, dia datang, dia heran, dia tidak merasa damai, sejahtera dan dia pulang. Lebih baik saya beribadah di Katolik saja. Nah itu dia, kita sebagai WL pun harus berhikmat. Bahasa rohnya pun jangan saya, iya saya punya teman yang kayak gitu. Bahasa di WL nyanyi itu sampai uratnya itu keluar bahasa rohnya. Dia pikir dengan bahasa roh dia bisa tangking setan. Ya, sejak kapan bahasa roh bisa tangking setan? Teologi dari mana coba? Yang tangking setan itu pakai dalam nama Yesus. Bahasa roh itu ketika kita ketangking setan itu untuk mengecas kita.
supaya Roh Kudus mudah berbicara dengan kita. Ini ketika meeting nih, ya kita sempat bahasa roh, supaya kita terhubung dengan roh. Itu maksudnya, bukan dia pikir ya, itu setannya begitu, enggak. Pakai nama Yesus, ya. Jadi musir setan pakai nama Yesus. Bahasa roh itu untuk supaya mental kita siap, supaya energi kita penuh dan kita bisa terhubung dengan roh dengan lebih mudah. Ya, jadi jangan salah. Dan sampai di mana tadi? Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau merasa bahwa engkau memiliki karunia Roh, jangan ditahan. Pak, tapi saya ini Pak punya karunia penglihatan Pak. Saya bisa melihat segala sesuatu ini, masa depan orang juga, masa lalu juga. Oh iya kah? Saya mau tanya, bisa berbahasa roh? Enggak. Firman Tuhan berkata, tanda orang yang berkarunia roh adalah bisa berbahasa roh. Oke, saya tidak bilang engkau sesat, tetapi mungkin engkau butuh dituntun. Gunakan itu, ya. Seperti Elizabeth itu. Padahal waktu itu udah dibaptis belum ya? Belum ya? Udah dibaptis belum waktu itu? Udah ya? Yang kamu bisa bahasa roh? Sesudah ya? Nah, sesudah dibaptis, saya bilang, pastor merasakan kamu bisa bahasa roh, ayo ucapkan itu dengan iman. Ada yang menggerakkan lidahmu, betul. Iya, dan dia praktekkan itu dan sampai sekarang dipraktekkan. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Artinya, ya firman Tuhan ya dan amin. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara ya, biar ini masih awal jam 10:22, hanya terlalu bright aja cuacanya ya. Walaupun aromatiknya enak sekali ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi firman Allah, amin. Iya. Kalau orang itu tahu aturan, dia tidak akan membakar sembarangan. Kita lihat di sini ayat yang ke-28 kalau nggak salah. Coba ke bawah lagi. Nah, ini dia. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu Saudara, engkau merasakan di mana? Rasul itu dia adalah orang yang pemberani. Dia menginjil dan habis dia menginjil, biasanya dia buka persekutuan. Biasanya. Ya, dia buka persekutuan, dia memuridkan, bahkan dia bisa membuka gereja. Ketika dia membuka gereja, dia lepaskan kasih orang lain. Kemana lagi? Dia melakukan hal yang sama. Karunia kesembuhan, mujizat bisa menyertai dia. Kalau nabi, ya karunia sebagai nabi, dia adalah orang-orang yang menyampaikan pesan Allah secara khusus. Apa yang akan terjadi dan juga bisa dahulu, itu marifat. Ya, apa yang terjadi dahulu dan apa yang terjadi kemudian. Itu. Jadi orang-orang tersebut punya karunia masing-masing. Dan selanjutnya adalah pengajar. Nah, hari-hari ini sangat-sangat dibutuhkan adalah orang-orang yang mau mengajar. Kita bersyukur di gereja kita. Setiap hari dalam morning prayer kita diajar. Lalu ada pengajaran juga untuk anak-anak muda. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Nah, mengadakan mujizat, kesembuhan, karunia untuk melayani. Dia suka sekali melayani. Kalau ada hamba Tuhan, dia yang jemput, dia yang antar, dia yang siapkan semuanya. Itu karunia melayani. Kalau ada orang-orang yang datang, dia siapkan makanan, dia ini. Biarkan itu bertumbuh. Jangan dikekang, jangan ditahan. Itu karunia melayani, itu dari Tuhan. Untuk memimpin, karunia memimpin. Mungkin dia nggak bisa
membuat mujizat. Mungkin dia nggak bisa tahu apa yang terjadi dulu dan sekarang dan nanti. Mungkin dia juga nggak bisa menginjil yang bagaimana, hanya bisa bersaksi. Tapi dia punya jiwa kepemimpinan. Ya, oleh sebab itu, nih rasul belum tentu bisa memimpin Bapak Ibu Saudara. Malah pemimpin itu dalam organisasi lebih banyak di atas daripada jawatan ini. Karena mereka banyak di lapangan. Karunia memimpin ini perlu sekali dikembangkan. Engkau boleh baca buku tentang leadership. Engkau bisa benar-benar mendalami kepemimpinan itu, belajar dari orang lain. Bagaimana mengatur sebuah organisasi di gereja itu seperti ini. Engkau boleh memberikan masukan kepada pemimpinmu. Dan nanti ketika pemimpinmu melihat, wah ini ada bibit pemimpin dia ini. Coba kita kembangkan dulu. Coba kita uji dulu. Kasih dia perkara, satu perkara, dua perkara. Bagaimana dia menyelesaikannya. Dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan. Bisa diselesaikan perkara itu. Oh, hebat itu. Jadi antara satu karunia dengan karunia lain nggak perlu sombong-sombongan. Semuanya sangat berguna. Bayangkan kalau semua jemaat rasul hari Minggu nggak ada yang ibadah, semua ke lapangan. Tinggal Bapak Pendetanya Salom sama soundman di belakang. Iya, ya. Nah, di sini ya kita lihat ada 5 jawatan: rasul, nabi, pengajar, penginjil, dan gembala. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah kita buka aja. Ini 1 Korintus ya tadi ya. Ya, sekarang 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Sekali lagi. Iya, dibesarin. Nah, ini yang paling penting. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya, karunia untuk bernubuat, bukan lu buat-buat, oke? Bernubuat artinya engkau bisa memberitakan apa yang terjadi di masa yang akan datang untuk seseorang atau untuk suatu organisasi atau perkumpulan. Ya, kejar itu supaya orang-orang dikuatkan dan orang-orang bahkan bisa berjaga-jaga. Pak, saya melihat Bapak ini mau bangun usaha, tetapi ada orang yang menawarkan kepada Bapak, Tuhan, saya merasakan Pak, mohon maaf ya Pak kalau saya salah. Tapi saya ingin menyampaikan, saya merasakan Bapak harus hati-hati terhadap orang itu. Karena orang itu belum tentu benar. Bapak harus punya tim yang bisa membantu Bapak untuk mengerjakan semuanya ini. Karena Bapak selama ini mengerjakan sendiri kalau saya melihat. Lalu orang itu bilang, oh iya betul apa kata kamu. Oleh sebab itu saya akan hati-hati dalam usaha ini. Saya akan dia orangnya project. Waktu itu orang ini yang bernubuat saya. Lagi ikut kelas tentang kenabian. Ya, dan saya bilang sama Bapak ini salah satu peserta. Saya bilang, Pak, hati-hati dengan orang itu. Ya, Bapak harus punya tim agar Bapak tidak mudah disenggol-senggol orang, saya bilang. Akhirnya dia bilang, oh ya betul, selama ini saya mengerjakan semua sendiri. Dia orangnya proyek, Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang misalnya ada bangunan, proyek gitu, apa tuh namanya? Kontraktor ya? Nah, ya itu dia. Nah, saya bilang hati-hati Pak. Saya bilang, Bapak harus punya tim. Iya, dia meneteskan air mata. Selama ini saya sendiri memang. Bapak-bapak lo umur 60 tahun, dengar nubuatan bisa nangis. Saya masih umur 27, 28 kalau nggak salah waktu itu. Ingat sekali saya, jemaat kita masih sepi waktu itu di sana. Dan akhirnya dia ke Bandung dan dia mendengarkan pernyataan saya, ya, yang Tuhan beri dan dia kerjakan. Akhirnya betul kalau dia punya tim dan dia berhasil. Dan pada waktu dia punya tim, pas
dia lagi sakit. Tuh. Dia dirawat di rumah sakit dan memang waktu itu kakinya diamputasi kalau nggak salah. Kena apa? Gula ya. Ya. Tuh kan? Kalau tidak ada nubuatan gimana coba? Usahanya lagi jalan, modalnya dikeluarkan, dia lagi sakit, nggak ada yang bantu ngerjakan dia, bisa dibawa lari nggak tuh? Ya, makanya betul firman Tuhan berkata terutama untuk bernubuat. Ngerti di sini ya? Oke, kita lihat lagi. Coba ayat yang ke-12. Yuk, ke bawah, ke bawah. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Kamu menerima dengan gratis, saya menerima dengan gratis, jangan pasang tarif. Ngerti di sini? Iya. Saya dididik oleh hamba Tuhan. Kalau kamu diundang berkhotbah, diundang worship leader, jangan pasang tarif. Kamu menerima dengan gratis dari Tuhan. Bangun jemaat di sana. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Amin. Ya, jadi buat Bapak Ibu Saudara ya, yang di YouTube juga nanti dengar ya, hubungi nomor kita di 0821 berapa lagi? 5427 0907. Kita akan layani Bapak Ibu Saudara untuk pelepasan, konseling, nggak ada tarif. Mengerti di sini? Karena kita memang punya hati. Kita ingin membangun jemaat, nggak peduli sinodenya apa, alirannya apa. Semua orang sama. Ingat baik-baik, apa yang menguatkan kita untuk itu? Kedatangan Tuhan sebentar lagi. Prajurit Kristus harus mempergunakan karunia roh untuk membangun jemaat. Ini doa kami supaya Bapak Ibu Saudara semakin diperlengkapi. Ya, kita lihat lagi. Menggunakan karunia roh, menginjil, karunia roh, dan yang ketiga, tugas seorang rasul dalam berperang ya, yaitu adalah untuk memberi teladan dalam hal kasih, iman, dan doa. Ya, nah kan jatuh. Iya. Oke. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang keempat. Kita buka ya, Kisah Rasul. Buka dulu Kisah Rasul. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Oke, tinggal dibesarin. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Bapak Ibu Saudara ya, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para rasul, setiap kita prajurit Kristus, kita ini harus memusatkan diri kita kepada pikiran kita di dalam doa dan pelayanan firman. Ketika kita ingin menjadi teladan iman dan doa dan kasih Kristus, pusatkan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, kepada firman, supaya kita ini bisa memberitakan firman, ya, belajar akan firman. Kita nggak bisa melupakan baca firman, amin. Ya, bentar lagi juga saya mau khatam lagi, hampir mau 3 kali nih, saya kejar Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau jemaat 1 tahun 1 kali khatam, lulus baca firman. Dari Kejadian sampai Wahyu sampai Kamus mungkin ya. Ya, ngeri ya. Kalau gembalanya ya harus 2-3 kali setahun, amin. Iya dong. Ya, baca firman itu seru sekali Bapak Ibu Saudara. Apalagi sekarang dalam terjemahan sederhana Indonesia. Wah, itu lebih lagi.
Ya. Nah, di sini setiap para prajurit Tuhan harus memberikan teladan di dalam iman, doa, dan kasih Kristus. Oke, kita lihat ya prajurit Kristus. Prajurit Kristus itu punya ciri. Prajurit. Anak-anak jangan ribut ya. Ya. Biar pastor dulu yang ribut-ribut di sini. Yang pertama, siap dan taat sampai mati. Kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita keep di situ ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu lebih berarti daripada hanya ngomong saja. Ketaatan kita, kalau kita taat sama Tuhan, harusnya kita mengerjakan keselamatan kita. Setiap hari, ya ingat kita dipanggil untuk beribadah. Taat sampai mati, ya harus taat sampai mati. Jangan sampai tidak taat sampai mati. Ya taat sampai Tuhan datang. Amin. Ya, kita lihat di dalam Titus pasal 3 ayat yang pertama. Titus pasal 3 ayat yang pertama. Oke. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Yang saya garisi adalah taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jangan kita melakukan pekerjaan yang jahat. Prajurit Kristus harus bisa memilah mana perbuatan, mana pekerjaan yang baik, mana yang tidak baik. Oke, kita lihat dalam Ibrani 3 ayat 18. Ibrani pasal yang ketiga. Nah itu dia. Ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Oleh sebab itu prajurit sekali taat tetap selamanya taat. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Apapun yang disampaikan firman, kita melihat bahwa itu ya dan benar, kita taat. Amin. Yang kedua, ingat, ini yang sangat penting. Menjaga jubah kudusnya. Kita lihat Wahyu pasal 7 ayat yang terakhir ya. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Bapak Ibu Saudara mau ada di situ? Mau? Amin. Saya juga mau Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita kerjakan keselamatan kita sebagai prajurit Kristus, ya, yang tidak kompromi dengan dosa. Amin. Ya, yang meninggalkan perbuatan dosa itu. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga bukanlah sesuatu yang murahan. Itu sangat mahal sekali. Ketika Yesus memberikan anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, kita terima dengan iman dan penuh ucapan syukur. Tetapi
Ketika engkau lahir baru, Tuhan memberikan jubah yang baru. Dan ketika engkau berjalan sehari-hari, jaga jubah itu. Jangan sampai ternodai. Kalau orang non-Kristen bisa bilang jagalah hati, jangan kau nodai. Ya. Kenapa kita lemah sekali menjaga hati kita? Jubah itu harus dijaga baik-baik. Ya, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, siapapun yang mencela saya, yang mengkhianati saya ampuni, saya berkati. Udahlah, yang lama biarlah yang lama. Bapak Ibu Saudara, ya mungkin ada kecewa, ada marah. Ini pastor kok terlalu tegas sih. Apa-apa doa, semua doa. Sampai mau muntah rasanya, biarkan muntah. Itu yang muntah kedaginganmu. Ingat, gereja kita harus berdoa. Ya, tetap kita harus konsisten kalau kita mau sukses. Kalau nggak konsisten nggak akan bisa sukses. Doa, apa-apa doa. Tapi kalau sampai Bapak Ibu Saudara marah, kecewa dengan saya sebagai gembalamu di tempat ini, ya yang penuh dengan kekurangan ini, udah, Bapak Ibu Saudara percayalah, saya mengampuni engkau. Saya tidak marah sama sekali. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting Bapak Ibu Saudara sekarang jalan sama Tuhan. Sebagai prajurit, jangan mundur. Bilang kanan kiri, jangan mundur. Ya, nih. Sempat berhenti sebentar, yang lainnya berjalan. Kan kita gandengan tangan, betul nggak? Ya kita bergandengan tangan loh semua ini, ya di alam roh untuk melawan penguasa-penguasa yang merintangi kita itu. Kita sempat terhanyut, sempat terhasut, kita berhenti. Yang lainnya bergandengan tangan, mereka agak maju. Pasti keganggu kan, ayo jalan dong, jangan, kita masih begini. Ya, saya bilang dari sana sebagai pemimpin Bapak Ibu Saudara, ayo Bu, ayo Pak, ayo bro sis. Ya, sudahlah, lupakan yang lama, kita berjalan. Saya minta maaf ya, ayo kita bersama-sama lagi. Ayo Bapak Ibu Saudara, jalan lagi. Amin. Jangan mau dipanah sama setan, makanya pakai perisai iman. Jalan lagi bersama-sama. Kalau kita bergandengan tangan sederet begini, ya kita punya perisai iman semua di depan, di atas, dimanapun. Panah api setan tidak dapat menembus Bapak Ibu Saudara. Apapun orang-orang yang bilang tentang engkau, tentang gerejamu, tentang hamba Tuhan tersebut, ya nggak akan mempan Bapak Ibu Saudara. Kita tetap berjalan. Kan setan ingin kita terpisah, betul nggak? Kita takutnya, bukan takutnya bagaimana, khawatir. Kalau Bapak Ibu Saudara terpisah, gandengan tangan sana, saya mau ke sana aja. Jalan dia sendiri, kena dia panah. Dia nggak sadar, ternyata banyak panah-panah di belakang ini. Tapi dia tetap setia melayani. Kan kasihan. Kalau kita bersama-sama, ingat, kesatuan roh. Kalau kita bersatu di dalam Tuhan, setan itu tidak bisa mengutak-ngatik, katakan amin. Ya, mari kita bersatu bersama-sama, jaga jubah kita ini. Jangan sampai kita nodai, kerjakan keselamatan kita sebagai prajuritnya Kristus. Yang siap menjadi prajurit Kristus, boleh kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Ya, kita nyanyi dulu ya.
diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Mana tangan-tangan yang diberkati? Haleluya. Terima kasih. Sekarang kita ingin mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang mengumpulkan persembahan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau kembalikan berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membaca pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kita ada fire prayer atau doa api setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu jam 1 tengah malam. Mari jemaat kita bergabung dalam doa api. Kita mempersatukan roh kita. Terus kita ada morning prayer setiap hari juga dari hari Senin sampai hari Minggu jam 4.30 pagi atau jam setengah 5 pagi. Mari jemaat juga supaya kita dibangunkan roh kita. Mari kita bersatu bersama di dalam morning prayer. Kita juga ada doa base camp setiap hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pukul 18.30. Mari jemaat kita mengambil tanggung jawab dalam doa-doa kita bagi bangsa, umat Kristiani seluruh dunia, gereja dan jemaat kita, serta membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Latihan musik pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 17 WIB onsite di Basecamp khusus anak muda, dan AMD khusus anak muda pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 19 WIB secara onsite dan online di Basecamp. Komsel kita adakan pada hari Jumat pada tanggal 3 November 2023 pukul 18.30 di Basecamp, dan Komsel online pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pada pukul 13.00 atau jam 1 siang. Untuk online link Zoom-nya akan disampaikan lewat WA. Dan pada hari Minggu Sunday Service Minggu 5 November 2023 pukul 9 pagi kita akan dilayani oleh Pastor Alvaro Lewari. Terima kasih, akan disertai dengan perjamuan kudus. Sekian pengumuman kita, jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami semua diberkati oleh hadirat Tuhan. Terima kasih untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih untuk setiap para jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih untuk orang-orang di Basecamp di tempat ini yang sudah membuka pintunya. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang dicurahkan bagi setiap kami. Kami percaya apa yang kami lakukan hari ini adalah berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan ya Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu, dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami pulang dan menerima berkat. Mari Bapak Saudara, angkat kedua tangan-Mu, kita menerima berkat.
Kekasih-kekasih Tuhan, ingatlah engkau telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu hingga akhir zaman. Dan terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati sekolah dan studimu, Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati cita-citamu. Apa yang kau lakukan berhasil di dalam Tuhan. Dan Tuhan menyertai engkau dan setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Shalom.